Ternyata Bali dan Labuan Bajo masih menjadi tujuan wisata favorit ya selama masa pandemi COVID-19. Tapi saya setuju sih karena memang menurut saya Bali ini memang luar biasa. Kalau kita mau sedikit liburan yang nyantai gitu ya, mau relax kita bisa pergi ke daerah Ubud ya karena di sana banyak resort ataupun banyak hotel yang kayaknya tuh nyatu banget sama alam. Tapi kalau kita mau lihat pantai, terus kita juga mau kalau kata anak milenial nongkrong with the view gitu ya, banyak pantainya, banyak kafe-kafe lucu, kita bisa ke daerah Seminyak ataupun ke Nusa Dua. Tapi kalau kita ngomongin soal pariwisata nih, sayangnya selama masa pandemi COVID-19, industri pariwisata di tanah air ini harus merasakan dampak yang sangat buruk begitu ya, mengalami kerugian hingga mencapai lebih dari 10 triliun rupiah. Nah, data tersebut disampaikan oleh Kadin Indonesia. Tapi kira-kira kenapa ya kok kerugiannya di sepanjang 2020 untuk industri pariwisata itu bisa lebih dari 10 triliun rupiah? Karena ternyata nih pemirsa, industri pariwisata itu memiliki banyak industri turunan ya atau subsektor. Jadi turunan dari industri pariwisata ini contohnya adalah sektor transportasi ya, baik itu transportasi darat, udara maupun laut. Kemudian juga ada travel agent, kemudian ada hotel, ada restoran, ada UMKM juga ya yang ternyata bagian dari ekonomi kreatif yang masuk juga dalam turunan dari industri pariwisata. Nah, akhirnya untuk kembali menggeliatkan industri pariwisata di tanah air nih pemirsa, pemerintah melakukan beberapa inovasi untuk industri pariwisata. Salah satunya adalah dengan mengembangkan yang namanya wisata medis dan juga wisata kesehatan. Nah, mungkin menurut sebagian orang wisata medis ataupun dan juga wisata kesehatan ini merupakan satu hal yang sama. Tapi jangan salah, ternyata wisata medis dan wisata kesehatan ini merupakan dua hal yang berbeda. Sebenarnya apa sih perbedaan ya dari wisata medis dan juga wisata kesehatan yang saat ini lagi dikembangkan oleh pemerintah? Nah, langsung saja nih kita saksikan tayangan berikut ini terkait dengan pengembangan wisata medis dan juga wisata kesehatan. Atau Kemenparekraf tengah mengembangkan wisata medis, medical tourism, dan wisata kesehatan wellness tourism. Pengembangan itu merupakan fokus sektor pariwisata dan ekonomi kreatif selama new normal, serta senada dengan tren wisata kesehatan yang semakin naik daun karena pandemi COVID-19. Apa bedanya wisata kesehatan dengan wisata medis? Jika dilihat dari tujuan perjalanan, dalam wisata medis wisatawan akan melakukan perjalanan untuk mendapatkan perawatan guna mengatasi penyakit atau kondisinya. Sementara itu, wisatawan yang melakukan wisata kesehatan melakukan perjalanan untuk memelihara, mengelola, dan meningkatkan kesehatan dan kondisi tubuh secara keseluruhan. Dalam melakukan kegiatan wisata, umumnya pelaku wisata medis akan melakukan aktivitas yang reaktif terhadap penyakit, diperlukan secara medis dan diawasi oleh dokter. Sementara wisata kesehatan, pelaku perjalanan melakukan kegiatan wisata yang bersifat proaktif secara sukarela dan kegiatan secara alami lebih mengarah ke non-medis. Untuk motivasi liburan, wisatawan medis melakukan perjalanan yang didasari pada perolehan akses dan perawatan medis yang berkualitas. Kemudian pelaku wisata kesehatan melakukan perjalanan berdasarkan keinginannya untuk hidup sehat dan mencegah penyakit. Berbagai sumber IDX Channel. Nah pemirsa, ternyata itulah perbedaan dari wisata medis dan juga wisata kesehatan. Jadi kalau wisata kesehatan ini lebih untuk memaintain ya kesehatan kita, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Nah contoh dari wisata kesehatan ya, contohnya ini adalah yoga, kemudian juga pilates, kemudian juga seperti trekking ya, naik gunung, kemudian juga masih banyak lagi. Spa juga merupakan salah satu wisata kesehatan. Tapi kalau wisata medis ini lebih untuk mengobati kalau seseorang ini memang dikatakan sudah terserang penyakit gitu ya. Contohnya seperti terapi, kemudian juga akupuntur, meditasi dan juga detox. Dan sebenarnya apa sih alasan pemerintah ya untuk mengembangkan wisata medis dan juga wisata kesehatan di tengah pandemi COVID-19? Selain tadi ingin kembali menggeliatkan sektor pariwisata di tanah air. Jadi ternyata ini menurut data dari Research and Market 2020, bahwa potensi pasar pariwisata medis global hingga tahun 2026 ini mencapai lebih dari 2.500 triliun rupiah.
Tapi sayangnya ketika begitu besar potensi wisata global ya, wisata medis global ini belum dimanfaatkan oleh Indonesia. Padahal ya Indonesia ini bisa kita katakan sebagai negara yang sangat kaya ya, kaya akan SDM dan juga SDA-nya. Jadi seharusnya ini bisa dimanfaatkan untuk mendatangkan cuan ya bagi sektor pariwisata di tanah air. Dan sedihnya lagi nih pemirsa, tahu nggak, ternyata Indonesia ini belum masuk loh ke dalam daftar Top Asia Destination untuk wisata medis. Jadi diharapkan semoga saja ke depannya pengembangan wisata medis dan juga wisata kesehatan ini bisa berjalan lancar ya, agar bisa mendatangkan cuan bagi industri pariwisata tanah air dan juga bisa membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Dan kira-kira sebenarnya apalagi sih tujuan pemerintah nih mengembangkan wisata medis dan juga wisata kesehatan di tengah pandemi COVID-19? Langsung saja yuk kita saksikan pernyataan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam tayangan berikut ini. Wisata kesehatan sebagai salah satu program utama paling tidak diarahkan kepada wisatawan Nusantara untuk tidak ke luar negeri, karena di Indonesia saja sudah disiapkan fasilitas kesehatan yang baik. Dan kita sudah melakukan persiapan selama 6 bulan menggandeng Perkumpulan Dokter Wisata Indonesia, Perkedwi, dan sudah mulai uji coba. Beberapa minggu lalu saya sudah di check up. Dan kita fokus kepada good quality agar tentunya fasilitas kesehatan kita bisa bersaing dengan fasilitas kesehatan luar negeri, terutama dari aspek pelayanannya. Tempat yang difokuskan adalah Jakarta, Medan, dan Bali, dan akan dipromosikan sebagai tujuan wisata kesehatan. Dan untuk promosi wisata kesehatan ini, kami, Bu Nia dan Bu Kiki, akan menyasar wisatawan Nusantara yang selama ini mendapatkan layanan kesehatan atau pengobatannya di luar negeri. Nah pemirsa, ternyata alasan lainnya kenapa pemerintah ini ingin mengembangkan wisata medis dan juga wisata kesehatan, karena pemerintah ini ingin masyarakat Indonesia ini tidak terlalu sering berobat ke luar negeri ya, jadi pengennya berobatnya di dalam negeri aja deh gitu. Karena ternyata di setiap tahunnya ini sekitar 100 triliun rupiah dihabiskan oleh masyarakat untuk berobat ke luar negeri. Sayang banget ya, dengan nominal yang sangat besar lah, dikatakan 100 triliun rupiah itu dihabiskannya atau dibelanjakannya di negara orang, bukan di negara sendiri. Coba kalau nominal 100 triliun rupiah tersebut ya bisa dibelanjakan dalam negeri, contohnya untuk wisata kesehatan atau wisata medis atau untuk berobat di dalam negeri sendiri, pastinya akan menghasilkan sesuatu yang baik gitu ya, dan juga bisa menumbuhkan, mempercepat pemulihan ekonomi. Dan sebenarnya apa sih alasan masyarakat itu kok sering banget berobat ke luar negeri gitu ya, nggak berobat di dalam negeri aja? Karena ternyata industri kesehatan kita di dalam negeri sendiri ini bisa kita katakan memang belum siap sih pemirsa. Karena hingga saat ini saja baik dari alat kesehatan maupun obat-obatan Indonesia tuh masih impor banyak banget, terutama dari Cina nih. Nah data yang saya dapat ya dari Kementerian Kesehatan bahwa di sepanjang semester 1 tahun ini untuk impor alat kesehatan dan obat-obatan ini mencapai sekitar 11,67 triliun rupiah, dan ternyata jumlah tersebut ya ini naik loh sekitar 24,68% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Dan akhirnya melihat kondisi tersebut, pemerintah kembali melakukan inovasi yang akhirnya pemerintah ini berencana untuk mengembangkan dan membangun rumah sakit kelas A di beberapa tempat di Indonesia. Nah, apalagi nih rumah sakit kelas A dan kira-kira mau dibangun di mana aja sih? Langsung saja yuk kita saksikan tayangan berikut ini terkait dengan pembangunan rumah sakit kelas A di Indonesia. Pemerintah menyatakan akan membangun rumah sakit kelas A di setiap destinasi pariwisata super prioritas yang ada di Indonesia. Adapun destinasi pariwisata super prioritas di 5 tempat yakni Danau Toba di Sumatera Utara, Likupang di Sulawesi Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di NTB, dan Labuan Bajo di NTT. Pemerintah menekankan saat ini juga terus melakukan reformasi sistem kesehatan di Indonesia sehingga semua obat-obatan dan alat kesehatan sebanyak mungkin akan diproduksi di dalam negeri. Adapun ketika masyarakat sering bepergian ke luar negeri hanya untuk berobat, membuat devisa negara semakin terkuras. Sebab untuk keperluan berobat ke luar negeri, biaya atau devisa yang keluar mencapai 6 hingga 7 miliar dolar Amerika Serikat per tahun.
Karena itu pemerintah tidak ingin kondisi tersebut terus terjadi, Presiden Joko Widodo pun telah setuju untuk menghadirkan rumah sakit di sejumlah wilayah Indonesia seperti Bali, Jakarta, dan Medan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, ternyata ke depannya pemerintah ini berencana ingin membangun rumah sakit kelas A di 5 destinasi super prioritas di Indonesia ya. Salah satunya ada di Jakarta, kemudian Bali, di Sumatera Utara, di Sulawesi Utara atau Likupang ya, kemudian ada juga di Nusa Tenggara Barat atau Lombok. Tapi tentunya ketika pemerintah berencana ingin membangun rumah sakit kelas A ini, sebenarnya inline sih pemirsa dengan rencana pemerintah yang ingin mengembangkan wisata medis ataupun wisata kesehatan. Tapi perlu diingat nih, kalau pembangunan ini ingin berjalan dengan lancar, tentunya tidak harus Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nih yang harus bekerja keras membangun wisata medis dan wisata kesehatan, juga rumah sakit kelas A, tapi juga Menteri Investasi ya, ini juga harus bekerja lebih keras lagi, bekerja sama dengan kementerian lainnya untuk menghadirkan investor-investor yang mau nanamkan modalnya di Indonesia ya. Karena untuk mengembangkan wisata medis, wisata kesehatan, juga pembangunan rumah sakit kelas A ini kan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit ya. Jadi untuk melancarkan ya pembangunan tersebut ini tentunya dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, juga dari investor ya yang ingin menanamkan modalnya untuk keberlangsungan target dari pembangunan wisata medis, wisata kesehatan, dan juga rumah sakit kelas A. Dan tentunya supaya masyarakat Indonesia ini nggak terus-terusan ya berobat ke luar negeri, SDM atau tenaga kesehatan di dalam negeri juga harus diasah lagi nih. Karena pada faktanya ini masih banyak tenaga kesehatan di Indonesia yang kayaknya ilmunya ya mungkin menurut masyarakat ini belum setara dengan tenaga kesehatan yang ada di luar negeri. Jadi mungkin dari sisi SDM-nya juga harus diasah lagi. Kemudian untuk mengembangkan wisata medis dan wisata kesehatan juga dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak. Contohnya dari masyarakat yang tinggal di sekitar tempat wisata tersebut, begitu ya, bagaimana caranya menjaga kebersihan lingkungannya. Kemudian juga untuk UMKM ya yang biasanya berjualan nih mungkin di sekitar tempat wisata tersebut juga harus diasah lagi, diolah lagi, agar nantinya ketika banyak wisatawan baik itu domestik maupun mancanegara yang berwisata ke daerah tersebut ini bisa menikmati ya hasil kreasi dari para UMKM asal Indonesia. Tapi yang penting kita berdoa semoga ke depannya industri pariwisata di tanah air ini kembali bergeliat dan tentunya saya dan juga pemirsa IDX Channel bisa berwisata dengan nyaman dan juga bangga.